Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Before we start our class now, I mean online class, please pray together with reading of Surah Al-Fatihah. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Okay, thank you very much. And then we go to the second of material of constitutional law. Kita uh, ke materi selanjutnya yaitu hubungan relation constitutional law, ya, relationship of constitutional law with the other knowledge, ya. Kita uh, bahas hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Ini bab kedua itu menjadi penting untuk mengetahui posisi irisan-irisan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Misalnya ilmu hukum tata negara, irisannya dengan apa aja. Nah, so we can focus to number one of relationship of constitutional law with the other side, state knowledge, state kita hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Nah, tadi udah kita bahas sedikit tentang ilmu negara. Nah, jadi hukum tata negara adalah salah satu bentuk konkret dari teori-teori yang ada dalam ilmu negara. Nah, kalau ilmu negara itu kan banyak. Nanti hubungan ilmu negara dengan ilmu pemerintahan, ya, dengan terbentuknya negara dan sebagainya. Tetapi kalau tentang constitutional law itu kaitannya dengan uh, hukum, uh, apa namanya, kaitannya dengan uh, bentuk konkret dari teori yang ada dalam ilmu negara. Kalau hukum itu ya konkret, aturan terlihat jelas. Tapi ya, irisannya di mana? Irisannya hukum yang mengatur tentang organisasi negara tadi itu. Irisannya di situ. Makanya jangan dilepaskan. Ini punya hubungan, pertama hubungan dengan ilmu negara. Uh, the second, kita lihat hubungan dengan ilmu politik. Yang kedua, hubungannya dengan ilmu politik. Jadi Cibaran mengatakan dalam The Watershed Politik, het vises amheid garantie van de state. Artinya hukum tata negara diibaratkan kerangka manusia. Kerangkanya itu hukum tata negara, ilmu politik itu daging yang melekat di sekelilingnya. Kalau tokoh yang lain, misalnya Kusnardi dan Harmaili, mereka mengatakan hukum tata negara hubungannya apa dengan ilmu politik? Ilmu politik mengungkapkan latar belakang dikeluarkannya suatu peraturan. Jadi kalau peraturan jangan dilihat peraturannya aja yang keluar dari DPR, tapi bagaimana dinamika peraturan itu menjadi penting dan itu menjadi pembahasan ilmu politik. Nah, makanya peraturan-peraturan itu oleh sebagian pakar disebut dengan apa, produk politik. Hukum adalah produk politik, meskipun ini riskan ya, tapi ya itu tadi ini produk politik. Dan politik ini juga berpengaruh terhadap hukum tata negara, sehingga nggak bisa dipisahkan.
And then yang ketiga, hubungannya dengan hukum administrasi negara. Jadi hukum tata negara, tanpa hukum tata negara, lembaga-lembaga negara akan lumpuh seperti tak bersayap dikarenakan tidak dimilikinya wewenang atau kekuasaan. Kalau hukum tata negara nggak dikasih wewenang kekuasaan, ya nggak bisa jalan. Kalau hukum administrasi negara tidak ada, lembaga-lembaga negara akan berjalan seenaknya. Sakar PD sana sini. Nggak ada aturan. Ini hmm, apa? Ini hal kaitan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara, hukum tata negara dua hal yang berkaitan erat. Dan eh, terakhir, terakhir eh, bukan terakhir ya hukum tata negara dan hukum tata negara perbandingan. Di sini dalam di sini kita bisa membaca eh, di negara-negara lain bagaimana hukum tata negara di sana. Penting ini. Misalnya dulu Amerika Serikat ya, kita belajar dari Amerika Serikat tentang jabatan dua kali presiden. Sebelumnya nggak ada, presiden nggak dibatasi seumur hidup. Pernah dalam sejarah Indonesia dibuat presiden seumur hidup. Bahaya ini, bahaya. Karena itu kita belajar perbandingan dengan hukum tata negara Amerika di sana dua kali. Nah, akhirnya kita dalam amandemen Undang-Undang 45 tahun 2099, 2001, 2002 itu kita masukkan pasal pembatasan presiden yang eh, dua kali selama 5 tahun. 5 tahun setelah itu. Kemudian terakhir adalah hubungan relationship of constitutional law with international law. Hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. Jadi hukum internasional berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lain. Hukum tata negara mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah negara. Keduanya memperhatikan mengenai masalah pengaturan nilai-nilai dan proses hukum kekuasaan besar yang dimiliki oleh negara negara. Ini uh, saling berkaitan. Kalau hubungan internasional law antar suatu negara, pemerintah dalam melakukan hubungan internasional tentu ditentukan oleh hukum tata negara yang berlaku di negara tersebut. Kita misalnya menganut politik bebas aktif. Ya, tapi kaitannya siapa yang melakukan kerjasama dan sebagainya itu nanti merujuk pada hukum tata negara yang berlaku di negara tersebut. Ya, jadi saya kira itu kaitan antara hukum tata negara dengan eh, hukum tata negara eh, dengan ilmu lainnya. Okay, thank you very much. And then we close our class now with reading of surah Al-Asr. Kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okay, thank you very much. See you all next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.